Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak tercela yang mencakup riya dan nifak. Riya dan nifak ini merupakan akhlak tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Untuk itu dan untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan kenapa perbuatan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian riya. Pengertian riya secara bahasa adalah memperlihatkan atau memamerkan. Adapun secara istilah riya berarti perbuatan melakukan suatu amalan guna hanya untuk dipuji oleh orang lain. Jadi riya ini juga bisa diartikan sebagai sombong dalam beribadah. Riya juga disebut sebagai syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia beribadah hanya untuk dipuji oleh orang lain, bukan niatnya semata-mata karena Allah. Selanjutnya yaitu bagian B, bentuk-bentuk atau jenis riya. Bentuk-bentuk atau jenis riya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama riya dalam niat, yang kedua riya dalam perbuatan. Riya dalam niat yaitu berkaitan dengan niat dalam hati seseorang, berkaitan dengan apa yang diniatkannya terlebih dahulu. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya. Jadi dari hadis ini dapat kita mengambil kesimpulan atau mendefinisikan bahwa jika perbuatan itu tidak diawali dengan niat karena Allah, maka perbuatan itu tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah atau tidak akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, jika perbuatan itu diawali dengan niat karena Allah, maka perbuatan itu akan mendapatkan nilai dan pahala di sisi Allah. Nah, selanjutnya adalah riya perbuatan. Riya perbuatan di sini yaitu jika seseorang sudah riya dalam niat, maka seseorang tersebut akan juga riya dalam perbuatannya. Seperti melakukan segala sesuatu tindak perbuatan atau beribadah, tapi hanya semata-mata untuk dipuji oleh orang lain. Jadi, riya dalam perbuatan ini juga dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama riya badan, yang kedua riya pakaian, yang ketiga riya ucapan. Riya badan misalnya memamerkan badannya yang kurus dengan alasan rajin berpuasa, memamerkan jidatnya yang hitam dengan alasan rajin sholat fardu dan sholat sunnah. Yang kedua yaitu riya pakaian, misalnya mengenakan pakaian yang syar'i hanya untuk dikatakan alim, tetapi itu dikembalikan lagi dari niat awalnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu riya ucapan. Misalnya, seseorang membaca Al-Quran dengan suara keras, tetapi niatnya bukan karena Allah, hanya untuk dipuji oleh orang lain. Selanjutnya yaitu bagian C, ciri-ciri orang yang riya. Ciri-ciri orang yang riya itu ada tiga. Yang pertama, malas beribadah ketika sendirian. Yang kedua, rajin beribadah di kala tengah banyak orang. Yang ketiga dan yang terakhir, meningkat amalannya ketika dipuji dan menurun amalannya ketika dicaci. Selanjutnya yaitu bagian D, dampak negatif dari perilaku riya. Ada tiga dampak negatif dari perilaku riya karena sudah saya jelaskan dari awal bahwa riya ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama dimurkai oleh Allah, yang kedua dimasukkan ke dalam neraka, yang ketiga dihapus amalan-amalannya yang telah lalu. Itulah tadi penjelasan materi mengenai riya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang nifak. Nah, pertama-tama saya akan membahas bagian A, pengertian nifak. Nifak secara bahasa berasal dari kata nafaka yunafiku munafaka, yang artinya lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus, di mana jika ia mencari lubang yang satu, ia akan keluar dari lubang yang lain. Adapun secara istilah, nifak ini adalah
menampakkan keislaman dan keimanannya tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Untuk lebih jelasnya, nifak ini adalah munafik. Nifak adalah suatu perbuatan, munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nafik. Seperti yang terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiquna humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik adalah orang yang keluar dari ketetapan Allah dan Rasulnya, orang yang keluar dari kepercayaan terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, bagian B, bentuk-bentuk nifak atau jenis-jenis nifak. Bentuk-bentuk atau jenis nifak juga ada dua. Yang pertama nifak i'tiqadi, yang kedua nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah segala suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ada keimanan sama sekali di dalam hatinya. Ia beramal soleh, sholat, bersedekah, tapi tanpa didasari dengan keimanan. Seperti yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jika mereka disuruh untuk sholat, maka mereka bermalas-malasan. Nah, selanjutnya adalah nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam suatu bentuk perbuatan, seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, apabila ia berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia ingkari, dan apabila ia dipercaya ia berkhianat. Nah, selanjutnya yaitu bagian C, ciri-ciri perbuatan nifak. Ada beberapa ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan nifak ini. Yang pertama, tidak menegakkan sholat kecuali dengan ia malas-malasan. Ia merasa ragu atas balasan terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah akan berikan di akhirat kelak. Dan yang kedua yaitu hanya berpikir jangka pendek, hanya memikirkan kekayaan dan dunia semata. Yang ketiga, sudah terbiasa dengan kebohongan, ingkar, janji, dan berkhianat. Dan yang keempat yaitu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima, jika dia berbicara, pembicaraannya selalu menyakiti dan menyindir hati sesamanya. Selanjutnya yaitu bagian D, dampak negatif dari perbuatan nifak. Ada 2 dampak negatif dari perbuatan nifak ini. Yang pertama, dampak negatif untuk diri sendiri. Yang kedua, dampak negatif bagi orang lain. Adapun dampak negatif bagi diri sendiri yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan orang lain atas diri kita sendiri, dan yang kedua, tidak ada yang mau bergaul dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, akan mendapatkan murka Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Adapun dampak negatifnya bagi orang lain adalah merusak ukhuwah atau persaudaraan, menyebabkan konflik dan akan dijauhi oleh sesamanya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan atau yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan riya dan nifak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.